Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Partai politik yang memang bisakah kita berharap itu pada partai politik kita? Dunia jurnalistik itu kan seperti Mas Sirta juga tahu tidak pernah sama begitu, selalu dinamis. Kita selalu tahu kita tidak akan pernah bosan, kita tidak akan pernah hanya stick pada satu hal gitu. Setiap pagi bangun pagi itu apa yang ada di kepala itu selalu berbeda dengan apa yang ada tadi malam gitu, mengikuti isu-isu tertentu dan sebagainya. Saya pernah baca menjadi jurnalis tuh nggak boleh orang yang malas baca atau malas belajar, karena setiap hari itu kita dituntut untuk tahu hal baru, belajar hal yang baru, dan itu satu hal yang saya dapatkan gitu dari dunia jurnalistik. Terus yang kedua, kenapa televisi? Karena dunia televisi itu apa adanya gitu, what you see is what you get gitu. Nggak bisa berpura-pura kalau misalnya pada detik itu Anda terlihat tidak siap atau pada detik itu Anda terlihat tidak menguasai sesuatu, itu akan terlihat sedemikian apa adanya begitu dunia televisi. Anda tidak bergerak, tidak tergerak hati begitu Pak untuk baiklah kalau begitu, kalau saya masyarakat tidak melihat, merasa saya tidak bisa melakukan apa-apa, kenapa tidak mundur saja? Saya tidak melihat dan saya tidak melihat. Pengalaman saya beruntung, saya menjadi jurnalis, sekarang sudah jalan 12 tahun gitu, dan saya memang hukum dan politik. Jadi selama 2 kali pemilu langsung, tahun 2004, tahun 2009 saya terlibat intens. Dan buat saya itu juga pengalaman dan ilmu yang berharga buat saya. Saya belajar hukum di kampus S1, S2 saya hukum dan politik, tapi dengan saya menjadi reporter desk hukum dan politik, saya bisa melihat bagaimana itu unfold begitu, bagaimana kemudian itu demokrasi betul-betul hidup dan berpraktek pada institusi-institusi yang ada dan juga orang-orang yang melakukannya. Jadi terlibat intens 2 kali pemilu, mewawancarai semua calon presiden, semua calon wakil presiden, ketua-ketua partai politik, menjadi moderator debat dan sebagainya. Jadi melihat betapa demokrasi live dan bermain menjadi observer dari dekat, itu pengalaman yang menurut saya berharga untuk saya sebagai reporter politik. Kemudian juga mungkin liputan di Aceh, saya rasa itu liputan yang nggak akan mungkin saya pernah lupakan dan akan saya bawa terus gitu, karena begitu besarnya pada saat itu bencana yang terjadi, dan saya berada di sana dalam jarak waktu yang begitu dekat, tidak terlalu lama sejak bencana. Jadi pengalaman hidup, bukan hanya pengalaman sebagai reporter, bukan hanya pengalaman jurnalistik, tapi juga pengalaman hidup itu mengubah saya sebagai seorang manusia, mengubah saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, mengubah keseluruhan, karena melihat dahsyatnya suatu peristiwa bisa mengubah sesuatu dari yang tadi ada menjadi tidak ada, dari seseorang yang tadinya tinggi menjadi rendah dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali pengalaman hidup yang saya dapat dari liputan itu. Ada masa kita kehilangan guru bangsa sekali Gus Dur dan tokoh panutan inspiratif Ainun Habibie. Kalau yang baru-baru ini sih mungkin Pak Habibie. Ketika Pak Habibie baru saja kehilangan Ibu Ainun, kita bikin wawancara panjang dengan Pak Habibie, dan itu adalah wawancara pertama yang dia berikan kepada media. Saya ingat waktu itu saya ditelepon oleh Mbak Ima itu Direktur Research, Direktur Habibie Center yang juga tangan kanan Pak Habibie, dan bilang bahwa Pak Habibie sudah siap untuk bicara, dan dia minta saya orang pertama yang mewawancarainya gitu, seputar bagaimana perasaannya setelah ditinggal Bu Ainun. Jadi itu wawancara yang sangat emosional. Pak Habibie terlihat, bukan hanya terlihat, tapi juga saat itu masih dalam kondisi yang patah hati luar biasa, dan prosesnya juga memakan waktu lama. Pak Habibie cerita sambil curhat, sambil menangis, mengajak saya ke ruangannya, bahkan ke kamarnya, menunjukkan barang-barang Bu Ainun yang sama sekali tidak diubah. Itu sudah 40 hari sejak Bu Ainun meninggal, tapi tidak diubah letak sisirnya di sini. Mengajak saya melihat foto, menceritakan setiap kenangan yang ada. Jadi itu pengalaman yang begitu emosional yang dihadapi, yang Pak Habibie ceritakan ke saya, dan saya juga merasakan betapa sesuatu yang saya privilege gitu, bisa berada di situ. Saya privilege bisa menjadi orang pertama, wartawan pertama yang kemudian diceritakan Pak Habibie tentang kisah cinta mereka. Sampai kapan ya
Eh, Kalau saya sih sekarang merasa bahwa kalau Mata Najwa sendiri kan relatif baru dibandingkan misalnya dengan program-program lain yang sudah eksis jalan 2 tahun. Sampai kapan? Mungkin sampai saya merasa kontribusi yang saya berikan sudah tidak terlalu maksimal begitu. Jadi sampai mungkin orang melihat, wah nonton nggak nonton, ya Mata Najwa sudah nggak bisa lagi memberikan hal-hal baru. Respon pemirsa itu menjadi salah satu tolak ukur saya. Bagaimana gitu. kemudian Anda berusaha menolak mereka yang mencoba menyuap? Kalau kemudian, wah makin lama orang kayaknya nggak ada yang bereaksi nih, atau kayaknya siaran terus, tapi orang nggak ada yang kemudian merasa bermanfaat siarannya dan sebagainya. Jadi saya akan pakai patokan respon pemirsa. Kalau tadi Mas rasa orang bisa memilih dan memilah sih mana yang memang tampaknya knows what she's talking about, mana yang memang kalau kita bandingkan misalnya dengan Mbak Desi Anwar, sudah puluhan tahun juga di televisi, atau Mas Helmi Yohanes sudah puluhan tahun, dan kalau kita lihat respon orang juga masih luar biasa gitu ke Mbak Desi, karena dia punya ciri khas sendiri, orang nggak pernah lupa sama dia orang yang selalu konsisten di dunia ini, dan sampai sekarang pun dia masih terus diterima gitu. Mudah-mudahan saya kepengen bisa mengikuti jejak langkahnya Mbak Desi begitu. Jadi walaupun sudah puluhan tahun, tapi masih terus diingat terus oleh pemirsa gitu. Tapi paling tidak kan saya ikut juga ngontrol itu. Bagaimana? Terus ketawanya polos lagi. Bagaimana Ibu? Kalau pilihan lainnya, saya kepengen kembali ke kampus sih, ke dunia pendidikan. Saya kan background saya kan ayah saya pendidik, kakek saya pendidik, kakak saya juga pendidik. Jadi kalau kemudian sudah nggak di dunia ini lagi, saya ingin kembali ke dunia pendidikan juga, mau sekolah lagi, mau ngambil doktor insya Allah, terus mau ngajar, mau memberikan lagi ke masyarakat lah gitu. Orang yang menginspirasi tuh orang tua sih. Saya merasa Abi, Mama, bagaimana hubungan mereka, bagaimana kemudian mereka mendidik anak-anaknya begitu, memberikan kebebasan penuh, tetapi juga tahu memberikan batasan-batasan, dan kita dibiarkan bergerak sesuai dengan batasan-batasan itu. Nggak pernah kemudian melarang sesuatu tanpa menjelaskan apa maksud dari larangannya. Saya ingat saya umur 17 tahun, 16 tahun malah waktu itu dapat kesempatan untuk pergi ke Amerika selama setahun, pertukaran pelajar. Itu pun sempat khawatir melepas anak gadisnya 16 tahun ke negeri antah berantah, tapi kalau untuk pendidikan oke, dan sebagainya. Jadi tidak pernah merasa karena saya perempuan, saya tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi menanamkan kepercayaan diri bahwa you can do anything that you put your mind into gitu. Jadi menanamkan kepercayaan diri yang besar ke anaknya, dan pesannya tuh selalu sederhana aja sih kalau Abi, yang penting jangan tinggalin sholat, karena sholat itu penjaga, benteng. Dan kalau saya ingat adik saya yang cowok mau nikah, yang ditanya sama Abi cuma, anaknya sholat nggak gitu? Sholat, oke. Kalau sholat berarti syaratnya cuma itu, anaknya sholat. Karena sholat itu betul-betul yang menjaga kita. Jadi sholat dan berkata jujur, dua itu aja tuh nasihat yang dari Abi, yang mudah-mudahan bisa saya teruskan terus, dan saya bisa ajarkan ke anak-anak saya juga. Oh, Abi tuh suka bilang jangan berlebih-lebihan, apapun itu. Jadi kalau lagi happy, lagi senang juga jangan berlebih-lebihan, tapi kalau lagi sedih juga jangan merasa dunia kiamat. Jangan berlebih-lebihan lah. Dalam hidup juga nggak usah berlebih-lebihan. Kalau memang punya uang banyak, jangan kemudian memamerkan, atau jangan terlalu merasa duitnya harus banyak terus gitu. Atau kalau lagi nggak punya uang, jangan merasa orang paling hina di dunia. Pokoknya ya, hidup itu tidak usah berlebih-lebihan. Saya pun ngomel mengenai masalah kemacetan. Jiwa saya itu setengahnya tidak. Mereka sih yakinnya bahwa ya memang yang penting tuh kontennya terserah, yang penting mereka mau deketin anak juga lewat program. Dapat crowdnya. I wanna live life, never be cruel. And I wanna live
missing you. I wanna fly